anak-anakku, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, Alhamdulillah ya. Nah, pada kesempatan ini Bu Nafisa selalu mengingatkan terus jaga kesehatannya ya. Selalu patuhi protokol kesehatan. Ingat selalu 3M ya. Selalu memakai masker jika keluar rumah. Selalu menjaga jarak ya, hindari kerumunan. Dan selalu rajin mencuci tangan ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar bareng-bareng lagi ya. Kita masuk tema G, subtema 4, pembelajaran 1 ya, tentang kebersamaan di tempat wisata. Nah, pada pembelajaran 1 ini, kita akan belajar tentang tempat wisata ya teman-teman. Nah, alangkah menyenangkan berwisata bersama teman-teman atau keluarga ya. Kita bisa berwisata di pantai, pegunungan, atau tempat bersejarah. Selama berwisata, kita perlu menjaga kebersamaan. Nah, ternyata kegiatan wisata ada beberapa jenis. Di antaranya adalah wisata sejarah dan wisata alam. Nah, kalian coba lihat pada gambar berikut ini ya. Nah, di situ ada gambar orang yang berwisata di pantai. Nah, di situ pantai banyak dikunjungi oleh wisatawan. Pemandangan langit dan laut yang luas sangat indah. Berwisata di pantai termasuk kegiatan wisata apa teman-teman? Sejarah atau wisata alam? Nah, di pantai itu merupakan wisata alam ya. Selanjutnya, di situ pada gambar ada seseorang yang mengunjungi wisata di candi ya. Nah, Indonesia memiliki banyak peninggalan bersejarah. Di antaranya adalah candi-candi kuno, seperti pada gambar itu ya. Nah, berkunjung ke candi termasuk kegiatan wisata sejarah ya teman-teman. Nah, selain itu ada kisah Laras dan Ino yang sedang berwisata ke Kebun Raya Bogor. Mereka juga bermain bersama ke Istana Bogor. Mereka melihat-lihat rusa dan memberi mereka makan. Nah, tentu kalian penasaran ya tentang cerita mereka saat berwisata ke Istana Bogor. Nah, jika kalian penasaran, kalian bisa membaca teks berikut ini ya. Berwisata ke Istana Bogor. Berwisata dapat dilakukan kemana saja. Wisata tidak hanya bertujuan untuk bersenang-senang, namun juga untuk menambah pengetahuan. Contohnya, berwisata ke Istana Bogor. Istana Bogor merupakan peninggalan bersejarah. Bangunannya tampak megah. Halamannya pun sangat luas. Di halaman itu banyak rusa hidup bebas. Rusa-rusa itu menambah daya tarik wisata Istana Bogor. Di Istana Bogor, Presiden Indonesia menerima tamu-tamu negara asing. Mereka melakukan perundingan kerjasama. Tamu-tamu tersebut juga dapat menginap di Istana Bogor. Nah, bagaimana kalian sudah tahu ya cerita Ino dan Laras saat berwisata ke Istana Bogor? Nah, selanjutnya kalian bisa berlatih menjawab pertanyaan berikut ini ya. Nah, selanjutnya saat di Istana Bogor, Ino memberi makan rusa. Nah, ternyata ada dongeng tentang rusa dan kura-kura. Kalian bisa membaca dan menyimaknya ya. Rusa dan kura-kura. Di bukit dekat telaga, hiduplah seekor rusa. Rusa sangat sombong. Rusa sering mengejek hewan lain. Pada suatu hari, rusa bertemu dengan kura-kura. Kura-kura terlihat hanya mondar-mandir saja. Rusa, kura-kura, apa yang kamu lakukan? Kura-kura, aku sedang mencari makan. Dengan sombong, rusa mengejek kura-kura. Rusa, kamu hanya mondar-mandir saja. Mustahil kamu menemukan makanan. Kura-kura, aku yakin akan menemukannya. Aku harus sabar mencari. Rusa terus mengejek kura-kura. Kura-kura yang rendah hati tidak menanggapi ejekan rusa. Hal ini membuat rusa menjadi jengkel. Akhirnya, rusa menantang kura-kura untuk berlomba. Rusa, kamu merendahkan aku kura-kura. Mari kita berlomba lari untuk membuktikan siapa yang tercepat. Kura-kura, baiklah, mari kita buktikan.
Saat lomba dimulai, rusa berlari kencang. Namun, rusa tergelincir ketika menuruni bukit. Rusa terjatuh bergulingan hingga ke kaki bukit. Kura-kura masuk ke dalam tempurungnya. Kura-kura segera menggelinding menuruni bukit. Kura-kura akhirnya sampai terlebih dahulu. Nah, itulah dongeng tentang rusa dan kura-kura ya. Nah, pada dongeng itu diceritakan tentang sifat kura-kura dan rusa. Rusa bersifat sombong, sedangkan kura-kura bersifat rendah hati. Nah, tentu kalian mempunyai tokoh idola masing-masing ya. Nah, sekarang coba kalian bisa berlatih menyusun kata-kata acak berikut ini ya. Rangkailah menjadi kalimat yang benar. Nah, selanjutnya, selain sabar, kura-kura juga senang berbagi loh teman-teman. Nah, kalian bisa lihat pada gambar ya. Nah, kalian lihatlah, kura-kura membagi apel miliknya kepada nyonya monyet. Nah, kalian ingat-ingat lagi pecahan ya. Ternyata kura-kura mendapat setengah bagian apel. Nah, jika dalam pecahan, jika sebuah benda dibagi dua sama besar, maka masing-masing benda itu bernilai setengah atau 1/2. Nah, di situ kura-kura mendapat setengah bagian apel. Nyonya monyet juga mendapat setengah bagian apel. Jadi, setengah dilambangkan dengan 1/2. Nah, untuk contoh lain, coba kalian perhatikan gambar ya. Nah, di situ ada buah apel dan buah jeruk. Nah, buah apel dan buah jeruk termasuk jenis buah-buahan ya. Nah, di situ ditanyakan bentuk pecahan dari kelompoknya untuk gambar buah apel. Nah, kalian bisa lihat gambar. Apelnya ada 1, sedangkan jeruknya ada 3. Jadi, perbandingan buah apel dari seluruh buah-buahan adalah 1/4. Nah, bagaimana kalian sudah paham tentang menentukan nilai pecahan? Nah, selanjutnya coba kalian bisa berlatih untuk menentukan nilai pecahan dari kelompoknya untuk gambar buah apel ya. Jika sudah, kalian bisa masangkan gambar bidang dengan pecahan yang tepat berikut ini. Baik, terima kasih. Cukup sekian ya penjelasan dari Ibu Guru. Semoga penjelasan